Dan tadi dalam Injil menarik bahwa Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Maka saudara-saudari juga ke sini bukan saudara-saudari yang memilih datang ke sini, tapi Tuhan mengundang saudara-saudari datang ke sini. Maka sebelum komuni selalu dikatakan berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Tuhan. Jadi Tuhan yang mengundang dan saudara-saudari yang datang dan mengalami diri terpilih. Dan bagaimana mengalami diri terberkati oleh Tuhan. Tadi saya tanya kepada Romo Koko, nanti ada kolektor? Ada. Romo Koko langsung ada. Saya ingat ada peristiwa, ilustrasi, anekdot tentang orang yang kolektor ya. Ini baru pengantar, belum khotbah. Ini baru pengantar ya. Jadi tidak dimasukkan ke dalam khotbah cerita-cerita ini. Ini pengantar. Kan kalau kolektor itu kan orang diedari ya. Macam-macam sekarang kantong. Ada seorang pengusaha. Tapi bukan dari Pukat Makassar nih. Ini lain ya. Ini pengusaha. Pakai dasi, necis, pemuda. Pergi ke gereja dengan pacarnya. Tapi orang zaman sekarang ada juga model. Uangnya tidak di dompet tapi dikantongi. Bagian waktu kolektor dia ambil uangnya. Ternyata banyak di kantongnya. Dia lihat supaya katanya tangan kiri tidak boleh ketahuan oleh tangan kanan, maka dia sembunyi-sembunyi. Dia lupa, uangnya banyak, ratusan ribu, 50, 20, 10, 5.000. Ada 2.000. Dia ambil yang 2.000. Dia ambil yang 2.000. Tapi malu supaya tidak dilihat pacarnya, dia taruh begini, 2.000. Di belakang dia, di belakang anak muda yang pakai dasi itu, ada seorang bapak. Kaget karena mendem. Rupanya diperhatikan. Dia malu karena masukkan 2.000. Lalu ditepuklah pemuda itu oleh bapak itu. Dia malu, dia menengok. Bapak itu menyodorkan uang 100.000. Dia ambil. Maksudnya lalu dengan bangga dia masukkan di depan pacarnya 100.000. Padahal uang dari bapak. Selesai misa, dia ketemu lagi dengan bapak itu. Anak muda itu bukan, Pak, terima kasih. Tadi uang bapak sudah saya kolektekan. Dia bilang, jangan, bukan uang saya. Itu uang saudara yang tadi jatuh dari kantong saudara. Maka saudara-saudari ya, kalau nanti ya hitung-hitungan dijatuhkan oleh Tuhan itu uang itu ya. Nah itu baru pengantar ya, pengantar. Kita masuk ke khotbah sekarang. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang itu punya idola. Apakah saudara-saudari punya idola? Punya ya? Punya pasti. Tadi saja saya di airport ketemu dengan orang yang berkata, Bapak Uskup, Romo, pergi kemana? Ke Makassar. Dengan siapa? Saya bilang dengan Romo Joni. Romo Joni yang mana? Koko, oh yang hihihi. Iya, saya bilang itu. Ya, jadi yang hihihi. Jadi namanya Koko hihihi. Gitu. Iya, saya bilang. Nah, itu kan idola, ya, fansnya, ya. Nah, kalau ada tokoh idola tertentu yang sedang melejit, seperti Romo Koko, ya, ada Romo Eko juga, ada Romo Yus. Tak jarang muncul kelompok orang yang menyatakan diri sebagai fansnya, fans berat, pengikut setia dan pendukung fanatik. Bahkan kadang disertai dengan aksesori di tangan, di badan atau di kepala bertuliskan sahabat-sahabat Romo Koko. Ya, itu fans. Kemanapun pergi dan dimanapun tampil, fans itu hadir. Tadi ketemu juga ya Romo di airport itu. Waktu masuk ke mana? Boarding itu orang Jakarta. Kami mau ke Makassar. Kami dimanapun Romo Koko ada, kami ikut. Wih, luar biasa orangnya ada di sini nih. Nah itu kan fans, ya bagus, luar biasa. Apakah
ini salah? Tidak. Bagus. Ya, bagus saudara-saudara. Tapi masalahnya, apakah yang diidolakan tadi, Romo Koko misalnya ya Romo, ini hanya misalnya ya, misalnya saja. Mau tidak punya sahabat-sahabat seperti saudara-saudari yang menjadi fan-nya itu? Ya. Tergantung sejauh mana mereka itu melaksanakan apa yang menjadi keprihatinan dan keinginan tokoh idola. Maka seseorang tokoh yang diidolakan itu punya keprihatinan. Maka beliau juga, Romo Koko, datang ke sini untuk pembicara KRK, seraya juga fundraising, penghimpunan dana agar pusat ziarah keluarga kudus Nazaret Sapak Bayo-Bayo Toraja itu bisa lebih sempurna lagi daripada sekarang. Fans tokoh idola itu sebetulnya diminta, kalau kita bilang saya fansnya siapa, itu diminta menunjukkan keprihatinan, harapan, dan komitmen sang tokoh. Ya, jadi tokoh ini keutamaan hidupnya tuh apa? Nah, itu yang diikuti. Misalnya ya, ada beberapa yang sudah mengikuti tokoh-tokoh. Jadi tahu. Misalnya doa makan, Romo Koko membuka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Langsung sikut yang sebelah. Langsung berdoa. Nah, Bapa yang ada di surga, walaupun tadinya tidak siap, Bapa ini langsung. Nah, itu tokoh. Tapi yang belum jadi fans yang benar disikut malah maki-maki. Itu dia. Nah, itu jadi fans itu adalah sejauh mana ia menjalankan keprihatinannya. Yesus memberikan kriteria. Yesus itu tokoh idola, fans kita semua. Maka memberikan kriteria siapa yang layak disebut sahabatnya, yaitu mereka yang mau melaksanakan perintahnya, saling mengasihi satu sama lain. Itulah ciri dan cara para sahabat Yesus yang harus terlihat kontras dalam hidup sehari-hari. Maka jangan berani ikut-ikutan mengaku-ngaku saya pengikut Kristus, saya fans idola siapa, kalau tidak mempunyai keutamaan-keutamaan. Kalau kita berkata saya murid Kristus, saya orang Katolik, saya orang Kristen, sejauh mana nilai-nilai Kristiani saya jalankan? Kalau tidak saya jalankan, malu menjadi sahabat Tuhan, malu mengaku menjadi pengikut Kristus. Saya membaca salah satu anekdot, ini anekdot ya. Biasanya dalam penerbangan internasional sampai sekarang itu masih ada makannya. Makan yang ada garpu, sendok, dan pisau yang masih asli. Bukan lagi dari plastik atau bukan lagi dari kayu. Sekarang udah banyak yang pakai kayu, plastik. Tapi ini ada, beberapa masih ini. Nah, konon pramugari penerbangan internasional mengenal asal negara para penumpang dari kebiasaan mereka makan, yaitu setelah makan. Ya, kalau mereka menaruh garpu dan sendoknya disilangkan di atas piring, pramugari tahu berarti ini orang Amerika, disilangkan. Maka kalau saudara-saudara ingin ke Amerikaan, silangkan. Ya. Kalau disejajarkan di antara piring, berarti orang Eropa. Tapi kalau di luar piring dan disejajarkan, berarti orang Jepang. Tapi kalau tidak ada di mana-mana lenyap, berarti orang Indonesia. Ini anekdot sekali lagi. Mau orang punya, orang kaya ataupun pengusaha profesional, tetap bawa sendok garpu ke rumah. Betul ya, Pak? Yang tertawa itu pernah bawa, Pak? Nggak apa-apa. Nah, itu ciri. Jadi dari ciri ya. Maka Yesus memberi wasiat tentang cara dan ciri hidup mutlak yang dilaksanakan sebagai tuntutan pada para murid kalau mau menjadi murid yang dikenal sebagai murid-murid Yesus. Cirinya tuh apa? Ketika ia bekerja, ketika ia melayani, ketika ia bergaul dengan masyarakat, ada ciri khas sehingga orang berkata ini pasti orang Katolik. Saya pernah naik pesawat
ada seorang pemuda di samping saya makan luar biasa, tanda salib. Wih, saya bilang Katolik nih, sebelah saya, tapi kecil tanda salib. Iya, wih Katolik, itu kecil juga udah bahagia ya, udah bagus. Yang lain nggak berdoa gini aja. Yang ini kok anak muda, karena ke saya, Bapak, dia kaget. Katolik juga Bapak? Iya, saya bilang. Lalu dia tanya kepada saya, Bapak dari mana? Bandung. Bapak aktif? Aktif. Dulu saya di Bandung katanya. Iya. Bapak aktif? Dia bilang, saya fans. Dengan itu tuh, ada uskup dari Bandung yang di katedral. Oh iya. Bapak aktif? Di mana? Katedral juga. Iya. Kenal dengan uskup? Kenal. Dia nggak tahu saya uskupnya tuh. Nah, dia mengaku fans, nggak kenal orangnya. Nah, itu kan berarti bohong ya, palsu. Nah, itu ciri ya. Jadi Yesus itu mengatakan ciri. Maka para murid mengetahui dua perintah utama dalam kitab suci. Perintah pertama berisi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sudah tahu semua. Perintah yang kedua kita juga tahu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah pertama berbicara tentang cinta spiritual pada Allah, dan perintah kedua berbicara tentang cinta sosial pada sesama dan cinta individual pada diri sendiri. Luar biasa. Dan Yesus menambahkan satu perintah lagi pada perjamuan terakhir. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Bayangkan. Jadi ketahuan itu ciri orangnya mampu melakukan saling mengasihi perintah sebagai ciri dari murid-murid Tuhan. Perintah ketiga berbicara tentang cinta eklesial, cinta komunal, yaitu cinta timbal balik yang menjadi ciri khas mutlak murid-murid Kristus yang diulang dalam Injil hari ini, Yohanes 15:12. Dan juga nanti 13, aku memberi perintah kepada kamu, saling mengasihi satu sama lain. Maka cinta ini tidak terbatas. Maka saya dari Keuskupan Bandung, Romo Koko dari Palembang, Keuskupan Agung Palembang, di sini bersama-sama untuk mensukseskan program rumah pusat ziarah yang diawali oleh Monsinyur John Likuada, diteruskan oleh Monsinyur Franz Nipa. Itulah gereja berpikir universal, bukan saya, paroki saya, keuskupan saya, komunitas saya. Tapi di mana membutuhkan, disitulah terjadi. Bulan yang lalu di Keuskupan Bandung diadakan fundraising untuk, saya sendiri mengadakan untuk para suster Karmel di Penajam. Dan beberapa waktu lalu juga untuk Asmat. Ini saya bawa tim dananya ini, Pak Aan ya. Untuk mereka. Nah itulah gereja. Di mana ada kebutuhan, kita siap untuk menanggapi kebutuhan ini. Tanpa ciri khas saling mengasihi ini, tanpa karakter cinta yang berefek menghadirkan Allah yang adalah kasih, menghadirkan Allah, seorang tidak layak untuk disebut murid Tuhan. Sekelompok orang yang mengakui Yesus baru layak disebut komunitas murid Yesus kalau hidup saling mengasihi. Maka lihat, gereja perdana itu disebut gereja yang menarik, dan setiap hari Tuhan menambah jumlahnya. Menarik bagi semua orang karena mereka saling berbagi hingga tidak ada satu orang pun yang kekurangan. Maka salah satu ungkapan saling mengasihi itu adalah dengan saling
memberi apa yang saya miliki. Ciri dan cara yang menjadi identitas dan habitus itu diminta oleh Yesus kepada para sahabatnya. Tanpa proklamasi siapa dirinya, orang tahu bahwa ia adalah sahabat Yesus kalau tata wicara dan tata lakunya seperti Yesus. Maka kata Yesus, kamu adalah sahabatku, sahabat-sahabatku. Tidak selesai di situ. Tetapi ada syarat perintah dalam Yohanes 15:14. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yaitu saling mengasihi. Bukan saling mengasihi saja. Yesus tambah kriteria lah. Sama seperti aku mengasihi kamu. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan menyerahkan nyawanya untuk kita. Agar kita selamat. Jadi Yesus saling mengasihi satu sama lain seperti Tuhan mengasihi. Bagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya, termasuk Yudas, termasuk para penyiksanya dan pembunuhnya di atas kayu salib. Dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Disitulah kasih satu sama lain itu dikobarkan oleh Tuhan. Maka pemberian kita sebetulnya kontribusi, donasi itu adalah suatu bentuk, salah satu bentuk bagaimana kita saling mengasihi satu sama lain. Dan memberi, ini kebetulan saya tadi diberi amplop persembahan kasih ya. Mungkin saya disuruh persembahan kasih juga ya. Oh boleh ya. Ditulis lagi ayat kitab sucinya di sini, 2 Korintus 9:7. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rupanya ada orang yang memberi tidak dengan sukacita. Aduh, kolektor lagi. Nah, itu kan tidak sukacita ya. Cari dana lagi. Saya lagi gitu ya. Saudara-saudari mungkin yang berkata, saya lagi dihubungi. Begitu lihat pukat tuh mungkin, aduh pukat nih, telepon pukat nih, pasti minta dana. Terberkatilah saudara kalau dihubungi. Berarti saudara sedang dianggap sedang sukses, sedang berhasil. Kalau sudah tidak dihubungi oleh Pak Julius, sedih. Saudara dianggap bangkrut dan sengsara. Justru kalau ada WA itu senang. Wih, kita dianggap sedang makmur nih ya. Nah itulah salah satu bentuk dengan sukacita. Maka kita turut bangga saat ada orang Katolik yang dipercaya suatu institusi karena kejujuran, kegigihan, tanggung jawab yang lahir karena kehendak saling mengasihi. Maka apakah saya layak disebut sahabat Yesus dengan nama baptis yang jelas, ataukah kita malu dengan nama Katolik karena kita takut tanda petik malu-maluin atau membuat malu Yesus karena kelakuan kita yang tidak sesuai dengan kehendak. Saya melanjutkan anekdot ini sebagai penutup. Sudah 20 menit ya, saya loncat langsung ke penutup. Karena kebiasaan saling mengasihi ya. Lalu pramugari kan tahu ciri dan cara orang Indonesia tadi setelah makan ya. Tapi ini anekdot ya, bukan menjelek-jelekan. Jangan dipikir orang Indonesia. Ini anekdot saja ya, hanya contoh. Nah, udah tahu. Jadi kalau ada orang Indonesia penumpangnya, berarti garpu, sendok, dan pisau hilang. Yang keterlaluan lagi, piring juga hilang. Nah itu ya. Nah, pada suatu saat seorang pramugari bingung. Karena ada satu baris orang yang berbicara bahasa Indonesia, tapi setelah makan, sendok dan garpu tertata baik seperti orang Jepang. Ia bertanya, do you speak Indonesian? Ya, kamu berbahasa Inggris? Ya, kata kami orang Indonesia. Oh, saya pikir orang Jepang. Matanya sipit juga gitu ya. Tapi kok kenapa sendok dan garpunya utuh? Kan harusnya hilang. Mereka menjawab, kami anggota Pukat Makassar.
Sejak kecil diajari demikian. Ya, maka pada penerbangan lain pramugari itu pun bertemu dengan 3 anak muda yang berbicara dengan bahasa Indonesia. Sendok dan garpunya pun tidak hilang, dan dia berkata, "Anda dari Indonesia." Kenapa tahu? Jelas, karena pasti saudara adalah orang Katolik dari Pukat Makassar yang terlatih ya menjadi murid-murid Tuhan dengan ciri bukan mengambil tapi selalu memberi. Baru-baru ini saya mengikuti hari ulang tahun Bapak Profesor Jimli Asidik di Jakarta ke-70 tahun. Beliau berkata yang luar biasa. Negara kacau, komunitas kacau kalau orang terlalu banyak tangannya di bawah. Orang pertama meminta, kalau tidak bisa meminta lalu menuntut. Kalau tidak bisa menuntut, kalau bisa tidak menuntut, lalu orang mulai mengambil. Kalau tidak bisa mengambil, orang mulai mencuri. Kalau tidak bisa mencuri, orang mulai merampok. Maka komunitas, keluarga, masyarakat, negara itu akan maju kalau orang selalu tangannya di atas memberi. Dan baru minggu yang lalu saya mendengar kesaksian seorang pengusaha Surabaya ketika dalam pembukaan satu tempat usaha baru, beliau berkata, "Setelah saya banyak memberi, usaha kami malah terus berkembang. Salah satunya pembukaan tempat usaha yang baru. Saya tidak pernah berkekurangan setelah saya banyak memberi. Dan justru karena memberi, saluran itu dibuka lebar oleh Tuhan. Siapa tahu hari ini juga kita diajak oleh Tuhan menjadi selang, menjadi saluran untuk menyalurkan rahmat dan berkat pada Allah. Makin kita dipercaya oleh Allah, makin kita diberi anugerah yang berlimpah oleh Allah. Tuhan memberkati."